Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali halaman 439. Adab berpuasa yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau mengunjingkan orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Sahabat mercusuar yang dicintai Allah, keenam adab sebagaimana disebutkan ini akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang baik selama berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan. Makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halalan thayyiban. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi atau lainnya, adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan sebagainya. Intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal seperti secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu ada tuntunannya di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti madu dan kurma, sebagaimana telah saya sebutkan itu. Yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu, diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ucapkan hal ini 2 kali. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa sebagaimana dimasukkan dalam hadis ini adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain pada bulan Ramadan ini. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama pada saat kita sedang berpuasa. Sahabat mercusuar hati yang dirahmati Allah. Yang ketiga, menjauhi ghibah atau menggunjingkan orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama bulan puasa pada bulan yang suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini, sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan kita dapatkan.
Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari sebagai berikut. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Yang keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting. Sebab sekali berdusta kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Pada saat berpuasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta. Karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu. Sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja, tidak hanya kualitas ibadah puasa, kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu. Tetapi kita juga akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal ini sebagaimana disinggung Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani. Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan dilipat gandakan, sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Sahabat mercusuar hati yang dirahmati Allah. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal, merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita benar-benar harus dapat menjaga lisan agar tidak sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain seperti memfitnah, menghina, dan sebagainya. Yang keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Pada bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain atau mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu, untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga, hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya, sehingga tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat gandakan dalam bulan suci ini. Ringkasnya, jangan sampai kita berpuasa sepanjang hari tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja. Sebab kita banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Banyak orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Sahabat mercusuar hati yang dimuliakan Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah puasa kita tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa itu sendiri. Dengan cara ini, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah dan mendapatkan ampunan Allah yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini semua dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.